Dahulu, di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia kerap dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat, dan sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan juga tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Besti, kalian sadar nggak kemarau di kerajaan ini makin jadi? Iya, negeri kita sekarang ini sangat menjijikan. Betul, rasanya aku bisa mandi 5 kali sehari karena panas banget. Air di rumahku pun mulai habis karena kurangnya pasokan air. Apa kita harus menghadap raja saja kalau begitu? Skuy! Hei, kalian mau kemana? Iya nih, rame gini nggak mau ajak-ajak kami. Kami mau menghadap raja. Hah? Memangnya ada masalah apa? Ini kenapa langsung menghadap raja? Iya, kita mau bilang raja untuk menghentikan kekeringan ini. Wah, bener juga. Hewan ternakku pun sudah mati kekeringan karena kemarau ini. Baiklah, ayo kita menemui raja. Pada saat itu, ada sang putri yang sedang cemas karena ocehan warga. Dayang-dayangku, apakah kalian ikut membenciku sama halnya warga membenciku? Tidak putri, kami selalu setia kepadamu. Meskipun banyak yang selalu mencacimu, kami para dayang selalu menjagamu putri. Daripada memikirkan hal yang tidak perlu, apakah putri mau makan? Ayo putri, aku ambilkan makanan yang banyak untukmu. Mari kita semua antar Putri Jelita. Di sisi lain, sang raja sedang berdiskusi mengenai kerajaan. Wahai penasihat, niat saya ingin memberitahumu terkait kemarau yang melanda negeri ini. Baik, ada apa yang mulia? Apakah tidak ada cara untuk menghilangkan kemarau ini? Aku tidak tahan rakyatku terus mengeluh. Yang mulia, sepertinya ini adalah kutukan dari dewa, yang mana jika mau disembuhkan, negeri ini harus mengorbankan satu penduduknya. Apakah tidak ada cara lain selain tumbal? Baik yang mulia, saya akan mencari cara lain tanpa ada yang ditumbalkan. Maaf Baginda, saya izin memotong pembicaraan. Sebaiknya harus ada tumbal yang harus dilakukan. Ya Baginda, anak istri saya sudah kelaparan akibat kemarau yang melanda. Rasanya Baginda, seperti tidak ada cara lain untuk menangani masalah ini selain tumbal. Tapi Baginda, siapakah yang mau jadi tumbal untuk ini? Syaratnya harus masih muda dan orang penting di negeri ini yang mulia. Hei, panggil prajurit lain. Hei, kenapa kalian rusuh sekali? Ada apa ini kalian? Ya benar, kalau ada kesalahpahaman tolong dibicarakan baik-baik. Benar, bukannya malah mencari ribut. Ini kerajaan, bukan rumahmu. Hei, kita ini mau mencari keadilan. Kenapa negeri ini kemarau terus, Raja? Sudah, saya akan mengadakan sayembara untuk sesuatu. Sayembara pun dimulai dan seluruh warga datang ke istana. Hei Raja, adakah hal penting sampai harus membuat sayembara? Iya raja, pekerjaan rumahku belum beres, bahkan air di rumah sudah habis. Tenang, di sini saya mau membicarakan hal penting. Apakah hal itu yang mulia raja? Dikarenakan negeri kita mulai kekeringan, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan, yaitu menjadikan satu korban dari negeri ini. Apakah ada yang bersedia? Kenapa tidak sapi saja raja? Mengapa harus manusia? Kata penasihatku, harus seseorang. Ya sudah, daripada susah-susah mencari, bunuh saja sang putri. Ya betul, hanya bisa menyusahkan saja. Sudahlah raja, apa salahnya kita mencoba membunuh sang putri untuk kepentingan negeri ini? Di dalam kamarnya,
Sang putri tampak termenung memikirkan nasibnya yang akan dijadikan tumbal. Tiba-tiba ada jelmaan sang ibunda yang datang. Anakku Jelitani. Ibu, apakah ini benar kau? Anakku, aku tahu masalah apa yang terjadi menimpamu. Pesanku, jika ada yang mau membunuh, patuhi saja pesan ibu untuk menolaknya. Tapi hanya dengan cara itu, negeri ini bisa hilang dari kemarau, Bu. Tolong tolak anakku, ini adalah pesan dari ibu. Di sisi lain, ada sang penasihat yang sedang merencanakan niat jahatnya untuk mengambil harta kerajaan dengan memanfaatkan keadaan dengan membunuh sang putri. Aku akan memanfaatkan keadaan ini untuk mengalihkan harta kerajaan menjadi milikku. Karena jika putri mati, maka tidak akan ada pewaris yang bisa meneruskan sang raja. Dan hal ini akan memudahkan diriku untuk naik tahta. Wahai wargaku, keputusanku ini demi negeri untuk mengorbankan anakku, demi keadaan kita semua. Sang raja, apakah tidak ada cara lain selain membunuh putri? Dia terlalu cantik, raja. Ya, memang sudah tidak ada cara lain supaya negeri ini bebas kemarau. Ayah, apakah kau tega membunuhku? Maaf anakku, tidak ada cara lain. Akhirnya kerajaan ini jadi milikku. Kau berkhianat, penasihat. Akhirnya, kekeringan yang melanda kerajaan berakhir dengan selesainya ritual. Dari tempat ritual itu, terbentuk sebuah danau yang jernih dan airnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pertanian. Tetapi tak lama dari itu kerajaan tersebut menjadi terpecah karena pemimpinnya yang tidak bijaksana.